Halo sahabat Galeri Perjalan, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Jawa dengan puncaknya Mahameru 367 meter dari permukaan laut. Gunung Semeru juga merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Kawah di puncak Gunung Semeru dikenal dengan nama Jonggring Saloko. Gunung Semeru secara administratif termasuk dalam wilayah dua kabupaten, yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Gunung ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Perjalanan menuju Gunung Semeru diperlukan waktu sekitar 4 hari untuk mencapai puncak Gunung Semeru pergi pulang. Untuk mendaki gunung dapat ditempuh lewat Kota Malang atau Lumajang. Dari terminal Kota Malang, naik angkutan umum menuju Desa Tumpang, disambut lagi dengan jeep yang banyak terdapat di belakang pasar terminal Tumpang dengan biaya per orang 60.000 sampai 100.000 hingga pos Ranupani. Dengan menggunakan truk sayuran atau jeep, perjalanan dimulai dari Tumpang menuju Ranupani, desa terakhir di kaki Semeru. Adapun dari arah Lumajang dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan pribadi atau naik ojek di sekitar pasar Senduro menuju ke pos Ranupani. Setelah sampai di Gapura, selamat datang. Perjalanan berlanjut terus ke kiri ke arah bukit, tetapi jangan mengikuti jalan yang lebar ke arah kebun penduduk. Selain jalur yang biasa dilewati para pendaki, juga ada jalur pintas yang biasanya dipakai para pendaki lokal. Tetapi jalur ini sangat curam. Jalur awal landai menyusuri lereng bukit yang didominasi dengan tumbuhan alang-alang. Tidak ada tanda petunjuk arah jalan, tetapi terdapat tanda ukuran jarak pada setiap 100 meter. Banyak terdapat pohon tumbang dan ranting-ranting di atas kepala. Setelah berjalan sekitar 5 km menyusuri lereng bukit yang banyak dilumuti bunga edelweiss, lalu akan sampai di Watu Rejen. Di sini terdapat batu terjal yang sangat indah. Pemandangan sangat indah ke arah lembah dan bukit-bukit yang ditumbuhi hutan cemara dan pinus. Kadangkala dapat menyaksikan kepulauan asap dan puncak Semeru. Untuk menuju Ranukumbolo masih harus menempuh jarak sekitar 4,5 km. Di Ranukumbolo dapat didirikan tenda. Juga terdapat pondok pendaki atau shelter. Terdapat danau dengan air yang bersih dan memiliki pemandangan indah, terutama di pagi hari dapat menyaksikan matahari terbit di sela-sela bukit. Banyak terdapat ikan, kadang burung belibis liar. Ranukumbolo berada pada ketinggian 2400 mdpl dengan luas 14 hektar. Dari Ranukumbolo sebaiknya menyiapkan air sebanyak mungkin. Meninggalkan Ranukumbolo kemudian mendaki Bukit Terjal dengan pemandangan yang sangat indah di belakang ke arah danau. Di depan bukit terbentang padang rumput yang luas yang dinamakan Oro-Oro Ombo. Oro-Oro Ombo dikelilingi bukit dan gunung dengan pemandangan yang sangat indah. Padang rumput luas dengan lereng yang ditumbuhi pohon pinus seperti di Eropa. Dari balik Gunung Kepolo tampak puncak Gunung Semeru menyemburkan asap wedus gembel. Pos kelima berada pada ketinggian 2700 mdpl. Di sini dapat mendirikan tenda untuk beristirahat. Pos ini berupa padang rumput luas di tepi hutan cemara, sehingga banyak tersedia ranting untuk membuat api unggun. Terdapat mata air sumber mani ke arah barat
menelusuri pinggiran hutan Kalimati dengan menempuh jarak 1 jam pulang pergi. Di Kalimati dan di Arkopolo banyak terdapat tikus gunung. Untuk menuju Arkopolo, berbelok ke kiri, berjalan sekitar 500 meter. Kemudian berbelok ke kanan sedikit, menuruni padang rumput Kalimati. Arkopolo berjarak 1 jam dari Kalimati, melewati hutan cemara yang sangat curam, dengan tanah yang mudah longsor dan berdebu. Dapat juga berkemah di Arkopolo, tetapi kondisi tanahnya kurang stabil dan sering longsor. Sebaiknya menggunakan kacamata dan penutup hidung karena banyak abu beterbangan. Arkopolo berada pada ketinggian 2900 mdpl. Arkopolo adalah wilayah vegetasi terakhir di Gunung Semeru. Selebihnya akan melewati bukit pasir. Dari Arkopolo menuju puncak Semeru diperlukan waktu 3-4 jam, melewati bukit pasir yang sangat curam dan mudah merosot. Sebagai panduan perjalanan, di jalur ini juga terdapat beberapa bendera segitiga kecil berwarna merah. Semua barang bawaan sebaiknya ditinggal di Arkopolo atau di Kalimati. Pendakian menuju puncak dilakukan pagi-pagi sekitar pukul 00 dini hari dari Kalimati. Pendakian sebaiknya dilakukan pada musim kemarau, yaitu bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Sebaiknya tidak mendaki pada musim hujan karena sering terjadi badai dan tanah longsor. Taman Nasional gunung ini masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Taman nasional ini terdiri dari pegunungan dan lembah seluas 50 hektar. Terdapat beberapa gunung di dalam kaldera Gunung Tengger, antara lain Gunung Bromo, Gunung Batok, Gunung Kursi, Gunung Watangan, Gunung Widodaren. Terdapat 4 buah danau: Ranu Pani, Ranu Regolo, Ranu Kumbolo, dan Ranu Darungan. Flora yang berada di wilayah Gunung Semeru beraneka ragam jenisnya, tetapi banyak didominasi oleh pohon cemara, akasia, pinus, dan jenis jamuju. Sedangkan untuk tumbuhan bawah didominasi oleh kirinyu, alang-alang, tembelekan, harengdong, dan edelweiss putih. Edelweiss yang banyak terdapat di lereng-lereng menuju puncak Semeru, dan juga ditemukan beberapa jenis anggrek endemik yang hidup di sekitar Semeru Selatan. Banyak fauna yang menghuni Gunung Semeru, antara lain macan kumbang, budeng, luwak, kijang, kancil, dan lain-lain. Sedangkan di Ranu Kumbolo terdapat belibis yang masih hidup liar. Pendakian pertama di Gunung Semeru adalah orang pertama yang mendaki gunung ini adalah Celiknek dan Winnie Brigita tahun 1838, seorang ahli geologi berkebangsaan Belanda dari sebelah barat daya lewat Widodaren. Selanjutnya Junhun 1945, seorang ahli botani berkebangsaan Belanda dari utara lewat Gunung Enyek-Enyek. Gunung Inder-Inder dan Gunung Kepolo. Tahun 1911, Van Gogh dan Helm lewat lereng utara, dan setelah 1945 umumnya pendakian dilakukan lewat lereng utara melalui Ranu Pane dan Ranu Kumbolo seperti sekarang ini. Legenda Gunung Semeru. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa yang ditulis pada kitab kuno Tantu Pagelarang yang
berasal dari abad ke-15. Pada dahulu kala, Pulau Jawa mengambang di lautan luas, terombang-ambing dan senantiasa berguncang. Para dewa memutuskan untuk memakukan Pulau Jawa dengan cara memindahkan Gunung Meru di India ke atas Pulau Jawa. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa, menggendong gunung itu di punggungnya. Sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular panjang yang membelitkan tubuhnya pada gunung dan badan kura-kura, sehingga gunung itu dapat diangkut dengan aman. Dewa-dewa tersebut meletakkan gunung itu di atas bagian pertama pulau yang mereka temui, yaitu di bagian barat Pulau Jawa. Tetapi berat gunung itu mengakibatkan ujung pulau bagian timur terangkat ke atas. Kemudian mereka memindahkannya ke bagian timur Pulau Jawa. Ketika Gunung Meru dibawa ke timur, serpihan Gunung Meru yang tercecer menciptakan jajaran pegunungan di Pulau Jawa yang memanjang dari barat ke timur. Akan tetapi, ketika puncak Meru dipindahkan ke timur, Pulau Jawa masih tetap miring, sehingga para dewa memutuskan untuk memotong sebagian dari gunung itu dan menempatkannya di bagian barat laut. Penggalan gunung ini membentuk Gunung Pawitra yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Penanggunang. Dan bagian paling utama Gunung Meru, tempat bersemayam Dewa Siwa, sekarang dikenal dengan nama Gunung Meru. Pada saat Hyang Siwa datang ke Pulau Jawa, dilihatlah banyak pohon Jawa Wood sehingga pulau tersebut dinamakan Pulau Jawa. Menurut orang Bali, Gunung Mahameru dipercayai sebagai Bapak Gunung Agung di Bali dan dihormati oleh masyarakat Bali. Upacara sesaji kepada para dewa-dewa Gunung Mahameru dilakukan oleh orang Bali. Betapapun upacara tersebut hanya dilakukan setiap 8-12 tahun sekali, hanya pada waktu orang menerima suara gaib dari Dewa Gunung Mahameru. Selain upacara sesaji, orang Bali sering datang ke daerah Gua Widodaren untuk mendapatkan tirta suci. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.